Jumpa lagi bersama saya, Tukang Kompor, membahas semua persoalan secara cerdas dan bikin terhibur. Jika di seri sebelumnya kita berbicara apakah semua orang bisa menjadi wawancara, maka kali ini kita akan membahas bagaimana membuat wawancara menjadi menarik. Ini sejalan dengan pertanyaan seorang penonton yang bertanya melalui Instagram, Stephanie Patricia. Katanya, bagaimana sih caranya membuat sebuah talkshow menjadi menarik? Nah, ikuti seri berikut ini. Ada 4 prinsip yang harus kita pegang ketika menjadi pewawancara. Persiapan ini teknis, duduk yang enak, bla bla, kemudian apalagi pakaian yang enak. Ini agak-agak hilang ketika kemudian itu menjadi IG live segala macam ya. Dan kadang-kadang pakai jas, bawahnya pakai sarung juga bisa kan? Nah, atau koneksi dan segala macam. Tapi sebetulnya persiapan yang bagus di sini harus lompat ke yang ketiga, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Kenapa menyiapkan pertanyaan sendiri? Itu tadi, saya punya gaya sendiri, saya punya pendekatan sendiri. Jadi nggak mungkin tahu orang yang bikin pertanyaan. Yang bikin pertanyaan itu sebenarnya bukan bikin pertanyaan dia, tapi dia mengatur, memberikan bahan-bahan dalam bentuk pertanyaan. Nah, hubungan baiknya ada di berikutnya, tapi mungkin singgung sekarang. Ketika kita kenal dengan narasumbernya, maka cara kita bertanya menjadi kompak. Itu akan membuat nyaman si narasumber untuk menjawab pertanyaan. Nah, baru mendengar. Wawancara yang baik adalah pendengar yang baik. Tapi jangan dengar terus, dia ngomong, repot. Ini produsernya di atas bilang, woi potong bosan, woi. Dragging kalau teman. Tapi ada juga yang baru jawab pertanyaan dia udah potong lagi. Penonton sebenarnya ada yang menyukai itu karena kesannya ada konfrontasi. Tapi kemudian tidak kamu dapatkan pertukaran gagasan yang baik di sana. Jadi sama kayak ngobrol seharian kita lah. Kalau kita yang ngobrol kita terus, teman kita itu tadinya mulai mendengar, tapi lama-lama mainin kuku, lama-lama mainin handphone, kita sudah mulai tahu kawan saya ini udah bosan. Tapi dia mau pergi, dia nggak enak karena tadi kopinya saya yang bayarin. Nggak enak ya. Lama-lama kelamaan dia set alarmnya, dia bunyi sendiri, bukan alarm, dia pura-pura. Halo, ya sebentar katanya. Udah ya, telepon, alarm yang bunyi. Itu pasti dilakukan orang. Sebenarnya pewawancara ini juga begitu, narasumber juga begitu, penontonnya. Si narasumber ketika gitu ada itu penanya itu yang kadang-kadang pertanyaannya terlalu panjang sampai dia menjadi pewawancara kesekian. Jadi narasumbernya 3, si pewawancara ini panjang dan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Kemudian dia menjadi pewawancara keempat. Dia menjelaskan bla bla bla, ujungnya nggak ada pertanyaannya. Betul begitu Pak katanya. Jadi pertanyaan panjang, cuma pertanyaan betul begitu Pak. Jawab narasumbernya. Betul. Terus di mana ini wawancaranya? Di mana wawancaranya? Nah, makanya penanya yang baik adalah pendengar yang baik. Jangan mendengarkan terlalu lama sampai kita tidak punya pertanyaan berikutnya. Langsung menggali informasi, mengembangkan dialog itu menjadi penting dalam sebuah wawancara yang efektif. Tapi sebetulnya, tadi sebelakang itu kita membutuhkan soundbite, kita pengayaan perspektif, kita menjawab persoalan, wawancaranya berjalan dengan baik, yang menonton menyenangkan, dan kemudian apa yang kita inginkan, kenapa kita melakukan talk show terjawab. Don'ts-nya seorang pewawancara, nggak usah sotoy. Ada orang yang ingin sekali dia kelihatan setara dengan si narasumber, karena barangkali itu bisa menumbuhkan PD-nya. Makanya sebenarnya sangat perlu menjadi PD dalam wawancara itu. Bertanya seperti orang biasa yang bertanya. Inilah sebetulnya peran seorang pewawancara. Memang karena dia mewakili pemirsa, maka pemirsa kan tidak pintar semua yang menonton kita. Kenapa harus menggunakan istilah-istilah yang rumit? Kenapa membuat pertanyaan-pertanyaan interrogatif yang sulit? Karena kita mewakili pemirsa, maka pertanyaan kita juga menjadi biasa-biasa saja. Waspada dengan masturbasi siaran seperti yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya panjang. Yang ini tersering terjadi dalam wawancara beberapa
multi narsum, bukan one on one. Si ini jawab. Kemudian ketika dia mau melemparkan ke sana, dia sarikan lagi pertanyaannya orang ini. Jadi Pak, menurut Bapak ini tadi begini. Mungkin orang ini bilang, saya kan di sini, saya kan dengar, bukan orang yang tulis saya gitu kan. Saya bilang, ini pasti wawancara ini adalah sering menjadi host seminar. Pasti. Kalau host seminar kan habis pembicara pertama dia harus sarikan dulu baru dia pembicara kedua. Ini kan tidak. Dia bilang KPK menurut saya tidak tepat pada hari ini. Dia orang KPK. Apa yang dia bilang? Tanggapan Anda Pak? Selesai kan? Orang dengar kok. Oke, berarti menurut Bapak KPK itu tidak tepat karena ini. Aduh, dragging juga. Membuat bridging yang terlalu panjang itu juga dragging tersendiri. Wawancara bukan interrogator, karena kalau interrogator tidak ada pertukaran gagasan, bukan pula humas. Kenapa sih kita melakukan wawancara? Setelah informasi, konfirmasi, kemudian konfrontasi. Konfrontasi ini harus ada. Dalam talk show itu kita mengistilahkannya dengan crossfire. Ada saling jawab yang tidak berhenti. Itu akan kemudian menjadi membuat seru. Teknik-teknik memotong dan segala macam. Ada banyak macam cara untuk memotong itu. Aku diistilahkan sama anak-anak di PD itu bilang, kalau aku sudah mulai ngomong baik. Ada narasumber Denny Indrayana, begitu aku bilang baik. Saya tahu Anda memotong saya, tapi beri saya dulu. Itu karena kita sudah sering bertemu, jadi dia udah paham kita kurang ajar. Harusnya kita yang memahami narasumber, ternyata dia memahami ini wawancara. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang tukang kompor. Tonton terus channel ini untuk mendapatkan hal-hal yang cerdas dan bikin terhibur. Jangan lupa like and subscribe. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan bisa diajukan melalui channel Instagram.